Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita masuki segmen Create Up dan kami akan membahas mengenai mengenal platform titik temu komunitas perusahaan rintisan. Dan kali ini kita sudah tersambung melalui video conference dengan Pak Luat Sihombing. Beliau adalah program koordinator dari hub.id. Selamat pagi Pak Luat. Pagi Mas Wiki. Apa kabar Pak? Baik, baik. Apa Baik, terima kabar? Terima kasih. kasih Pak Luat sudah bergabung bersama kami di segmen Create Up Power Breakfast. Oke, Pak Luat, bicara mengenai perusahaan rintisan, ini tentu saja Hub ID memiliki program-program terkait dengan tumbuh kembang perusahaan rintisan di Indonesia. Sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, Pak Luat, boleh kenalan dulu mungkin ya, Hub.id ini apa? Iya, hub.id itu paling mudahnya mungkin boleh dibilang adalah semacam media atau tempat untuk temu jodohnya teman-teman startup. Mungkin kayak kalau dianalogikan kayak Tindernya buat startup seperti itu. Ya. Jadi Hub ID menjadi tempat untuk kita mempertemukan startup-startup digital dengan berbagai pihak berkepentingan mulai dari investor, eh, perusahaan korporasi swasta, ataupun dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan bisnisnya startup digital seperti itu. Oke, nah itu seberapa efektif Pak Luak Tinder dari perusahaan-perusahaan startup ini ya melalui hub.id menjalankan misi tersebut? Iya, seberapa efektif adalah karena kita mengkurasi startup dan melihat bisnis mereka sehingga mereka itu ketemu mitra atau partner yang secara potensial itu kita lihat harus cukup potensi gitu. Jadi kita tidak asal temukan, tapi kita lihat dulu, kita identifikasi dulu startupnya apa, bisnisnya apa, lalu yang akan dipertemukan ini bisnisnya juga apa, yang dibutuhkan apa. Jadi supply and demand-nya ketemu seperti itu. Jadi menjadi kecocokan yang bisa berpotensi deals bisnis yang baik. Oke, jadi ini adalah platform matchmaker lah ya antara startup dengan venture capital ataupun mungkin ekosistem lain yang dapat mendukung pertumbuhan dari perusahaan rintisan sendiri. Oke, tapi kalau kita lihat sendiri dari kacamata hub.id tentu saja Pak Luat, bagaimana Anda melihat pertumbuhan perusahaan rintisan di Indonesia belakangan? Iya, kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan rintisan belakangan ini sebenarnya di Indonesia cukup unik ya. Secara numbers, jumlah startup itu terus bertumbuh di Indonesia. Jadi bahkan during the pandemic kita lihat dari 2020, dari 2019, lalu pandemi 2020, lalu masuk ke 2021, itu putaran pendanaan itu meningkat terus. 2021 bahkan 2 kali lipat dari 2019. Jumlahnya pun bahkan hampir 3 kali lipat seperti itu, dari 2,9 miliar di 2019, di 2021 6,9 miliar. Itu menurut data yang kita dapat dari Daily Social seperti itu. Jadi masih ada lagi funding-funding yang belum dibuka seperti itu. Jadi bahkan kita unicorn-nya juga terciptanya di 2021 pertambahannya seperti itu. Jadi sebenarnya pertumbuhan startup di Indonesia mulai dari early stage pun sangat baik ya, karena mungkin di Indonesia problem masih ada, tentu solusi inovasi menjadi ada juga dari para inovator-inovator kita. Jadi kita melihat perkembangannya menjadi masih sangat baik di Indonesia dari sisi jumlah dan pun juga kualitas seperti itu. Oke, tadi Pak Luak sempat mengatakan bahwa problem tetap ada begitu ya. Problem seperti apa sih sebenarnya yang butuh solusi cepat begitu ya menangani kondisi yang ada, mengingat pertumbuhan dari perusahaan rintisan di Indonesia ini memang cukup pesat dan marketnya juga masih cukup besar. Ya, kita balik ke backbone dari perekonomian kita ya. Mulai dari kita bicara agriculture. Agriculture masih banyak, harusnya masih banyak solusi yang bisa dihasilkan. Seperti Pak Presiden sampaikan juga, Pak Jokowi pernah sampaikan bahwa melihat jumlah daripada startup di bidang agriculture, berarti kan di bidang pertanian ini masih banyak nih yang sebenarnya bisa dilakukan. Mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari production untuk sampai penanaman, pengelolaan petaninya sendiri, bicara funding ke petaninya sendiri, lalu supply chain-nya sendiri, sampai ke masuk ke retail maupun ke off-taker besar. Jadi masih banyak yang bisa dilakukan, baik juga di agriculture, di kemaritiman seperti itu. Dan juga di enterprise solution kita lihat perkembangan kota-kota di Indonesia juga kan, dari kota besar, dari kota-kota suburban dan lain-lainnya juga
banyak yang mulai meningkat. Berarti transformasi digital yang dibutuhkan perkotaan di luar dari Jabodetabek contohnya masih banyak nih yang bisa diberikan, masih banyak solusi digital yang bisa dihadirkan teman-teman dari perusahaan rintisan ini seperti itu. Baik, artinya Hub ID ini juga adalah kepanjangan tangan dari Kemenkominfo ya, Pak Luat ya? Betul. Baik, oke. Bicara mengenai matchmaking, sejauh mana ini menjadi sebuah booster lah ya bagi pertumbuhan dari perusahaan rintisan? Karena mungkin berdasarkan hal yang kemudian Anda tadi sudah temui, begitu ya, banyak kendala, misalnya mungkin salah satunya adalah ketemu sama investor, venture capital, mereka agak sulit dan lain sebagainya begitu. Nah, sejauh mana aktivitas matchmaking ini betul-betul dapat menjadi pendongkrak lah pertumbuhan dari perusahaan rintisan? Ya, kalau kita kembali ke jumlah yang telah kita fasilitasi di 2021 kita memfasilitasi 43 startup. Lalu kita pertemukan dengan 46 entitas perusahaan maupun pemerintah yang menciptakan lebih dari 130 bisnis meeting yang akhirnya ada beberapa deal bisnis, ada lebih dari 20 bisnis deals yang tercipta di antara mereka. Dan di 2022 dengan jumlah startup di 24 itu kita mempertemukan dengan 179 networking meeting yang di mana itu para teman-teman startup ini bisa menghasilkan 138 bisnis meeting juga yang di mana sudah secure sekarang sudah ada secure deals di empat perusahaan dan juga kami di HPID ini punya yang namanya HPID Summit. Di sini adalah sebuah event tahunan yang kita lakukan untuk selama 2 hari mempertemukan antara startup perusahaan rintisan ini dengan para investor. Di tahun lalu itu kita mempertemukan 80 startup dengan 80 venture capital dan business partner. Itu tercipta 800 business meeting yang sampai sejauh ini hasil monitoring kita sudah ada menghasilkan investasi lebih dari 160 miliar. Jadi kalau kita melihat di angka-angka tersebut berarti sebenarnya program ini cukup sangat dibutuhkan oleh teman-teman startup tadi, terutama untuk menguatkan jejaring network daripada bisnis mereka supaya lebih sustain ke depannya seperti itu. Oke. Pak Luat, bagaimana cara kerja dari Hub.id ini sendiri sistemnya untuk bisa mempertemukan dari perusahaan-perusahaan ataupun calon perusahaan rintisan tadi? Ya, usai jeda berikut ini nampaknya ya kita akan lanjutkan dan bisa bersama kami akan segera kembali. Oke pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Luat. Pak Luat, bagaimana cara perusahaan rintisan agar dapat bekerja sama dengan Hub.id? Ya, terima kasih. Jadi kita buka registrasi pendaftaran di www.hub.id. Nanti teman-teman bisa daftar di sana, lalu kita akan mengkurasi yang sesuai dengan vertical business rate ini yang kita cari dan juga kita lihat kesesuaian dari stage company-nya. Lalu mereka akan setelah kita kurasi, kita identifikasi bisnisnya, kita juga akan carikan partner-partner. Nanti mereka tinggal kita arrange pertemuan bisnisnya, lalu mereka akan bertemu satu sama lain. Jadi kita cukup banyak session business meeting yang akan kita lakukan. Lalu dari mereka juga akan kita ikutkan di HPID Summit di bulan September nanti untuk ketemu dengan para investor yang kita undang. Targetnya kita itu akan cukup banyak investor yang bisa bertemu dengan startup-startupnya kita juga, begitu juga para korporasi swasta, BUMN maupun pemerintah yang bertemu dengan para startup kita ini. Jadi prosesnya sangat mudah sebenarnya. Baik. Mereka akan ikut business mentoring session, lalu mereka juga akan ikut business meeting, networking session di daerah, lalu juga mereka ketemu research organization yang tahun ini kita tambahkan untuk bertemu para research center yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi prosesnya cukup mudah, dari registrasi, ikut kurasi, nanti sudah kita urus semua untuk pertemuannya seperti itu. Singkat Pak Luat, target HPID ke depan seperti apa? Target kita tetap di tahun ini untuk akselerator, untuk menjalankan program akselerator kita menargetkan 25 startup. Nanti untuk ikut di summit, untuk ketemu visi kita di luar 25 itu kita akan mencari 80 startup lagi untuk bertemu dengan para investor tadi. Dan kita harapkan nanti semakin banyak investment yang terjalin juga seperti itu. Oke, semoga itu bisa tercapai dan makin banyak perusahaan-perusahaan rintisan ataupun calon perusahaan rintisan ini yang mendapatkan solusi dari Hub.id. Baik, Pak Luat terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan HPID. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih, pagi. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri Power Breakfast pagi hari ini, kami update kembali kondisi terkait dengan indeks harga saham gabungan dari Bursa Efek Indonesia pasca pembukaan tadi di pukul 9.
IHSG bergerak menguat 0,06%, kemudian Jakarta Life Index juga menguat 0,02%, dan LQ45 juga menguat 0,06%. Nampaknya dari 3 indeks ini penguatannya tipis-tipis saja ya. Oke, tipis-tipis nggak apa-apa, yang penting pasti gitu ya. Betul. Kita lihat untuk gainers, ada cuan dengan kenaikan 15,67% di 775, Bank Mandiri 1,75%, 10.175. Dewi menguat 0,55%, 364, dan Hill 1,46%, 2080. Nah, Pulser sejauh ini pemirsa, ada Bank BRI, kemudian juga ada Goto, kemudian ada Sage, dan ada IRSX dengan pergerakan dan juga level terakhir dapat Anda saksikan di layar televisi. Kemudian pemirsa, dari sektoral ada properti naik 0,77%, transportasi dan logistik 0,45%. Teknologi masih memimpin pelemahan, melanjutkan pelemahan kemarin 0,75%. Kesehatan turun 0,26%. Demikian review singkat seputar perdagangan di sesi 1 pada hari Selasa ini pemirsa. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sambodatu. See you in the morning.